karena ada sorotan kepada Guardiola yang punya kebiasaan, punya kecenderungan overthinking, itu istilahnya overthinking, terlalu banyak berpikir, maka selalu ada perubahan, selalu ada gagasan baru dalam skema yang dia mainkan di City dalam menghadapi pertandingan Liga Champions, maka kemudian sorotannya ke Guardiola, pertandingan perempat final itu. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya mau bahas perempat final Liga Champions, karena Rabu dini hari kemarin perempat final Liga Champions sudah kick off, sudah bergulir. Dan sengaja saya mau fokus mengulas pertandingan antara City melawan Atletico Madrid. Tapi tentu saya tidak akan mengulas seperti kebanyakan, karena ada satu angle yang menurut saya sangat menarik. City Atletico Madrid dimenangkan oleh Manchester City 1-0, gol lewat Kevin De Bruyne menit 70. Dan yang menarik sebetulnya adalah Atletico Madrid parkir bus 5-3-2, 5-4-1. Memang pertahanan yang kompak, sulit, disiplin, solid, sehingga kemudian City kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Atletico Madrid. Tapi menit 70 upaya City membuahkan hasil 1-0. Poinnya adalah City superior seperti biasa, dominan, mendikte permainan, kontrol, dikte tempo. Atletico Madrid parkir bus, sangat parkir bus. City 12 kali percobaan ke arah gawang dan satu menghasilkan gol, sementara Atletico Madrid di babak pertama tidak ada satupun percobaan ke arah gawang. Babak pertama bahkan mereka turun berkumpul di sepertiga pertahanan mereka sendiri. Baru di babak kedua lah Atletico Madrid statistiknya 2 kali percobaan ke arah gawang dan 1 mengarah ke gawang. Nah, sebetulnya poin yang mau saya sampaikan, sudut pandang yang mau saya bagikan untuk teman-teman Gocek Bung Toel adalah tentang Pep Guardiola. Karena menjelang pertandingan perempat final antara City melawan Atletico Madrid, sosok Guardiola menjadi sorotan. Karena bagaimanapun buat Manchester City, Guardiola belum mempersembahkan gelar Liga Champions. Gelar Liga Champions Guardiola diraih ketika bersama Barcelona 2009 dan 2011. Bersama Bayern Munchen gagal mempersembahkan gelar Liga Champions, dan bersama City juga belum. Nah, yang jadi sorotan adalah karena ada banyak pihak, banyak pengamat menganggap untuk Liga Champions kadang-kadang ada kecenderungan Pep Guardiola ini overthinking. Selalu ada yang baru, selalu ada perubahan, selalu ada semacam dalam tanda kutip eksperimen, dan eksperimen itu akhirnya menuai kegagalan atau kurang berhasil gitu loh. Jadi sorotannya kepada Guardiola, karena kalau secara perhitungan sepak bola murni Manchester City lawan Atletico Madrid jelas ini adalah milik Manchester City. Tetapi karena ada sorotan kepada Guardiola yang punya kebiasaan, punya kecenderungan overthinking, itu istilahnya overthinking, terlalu banyak berpikir, maka selalu ada perubahan, selalu ada gagasan baru dalam skema yang dia mainkan di City dalam menghadapi pertandingan Liga Champions, maka kemudian sorotannya ke Guardiola, pertandingan perempat final itu. Yang dianggap overthinking apalagi nih? Apalagi yang dia mau pikirin? Sentuhan baru apalagi yang mau dia pikirin? Eksperimen apalagi? Eksplorasi apa yang lagi sedang mau dia mainkan di Liga Champions? Nah, sorotan itulah yang sebetulnya membuat keraguan. Karena tadi saya bilang secara murni perhitungan sepak bola, Atletico Madrid bisa dilewati lah oleh City. Tetapi ada faktor lain, itu buat Guardiola ini ada beban psikologis. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Apa yang dimaksud overthinking gitu loh. Yang menjadi sorotan banyak pengamat sepak bola di Eropa, juga para jurnalis kepada Guardiola. 2016 semifinal Liga Champions Bayern Munchen, ketika itu dia menangani Bayern Munchen leg pertama melawan Atletico Madrid, away ke Atletico Madrid. Thomas Müller nggak dimainin, jadi Thomas Müller di drop, nggak dimainin. Hasilnya kalah
1-0 oleh gol Saul Niguez waktu itu Atletico Madrid, dan Bayern Munchen gagal ke final Liga Champions 2016. 2018 ada juga pilihan atau semacam eksperimen overthinkingnya seorang Pep Guardiola, 4 gelandang saat away quarter final ke Liverpool. 2018 away ke Liverpool quarter final, perempat final. Itu pun menuai kegagalan 2018. 2020 lawan Lyon juga di quarter final. Pep juga memainkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari biasanya dibandingkan di Liga Premier misalnya. Dia menerapkan 3 center back waktu 2020 quarter final lawan Lyon, dan hasilnya juga gagal lolos ke semifinal. Yang terakhir paling anyar tentu adalah musim lalu di final Liga Champions lawan Chelsea. Pep Guardiola nggak memainkan pemain gelandang bertahannya, baik itu Rodri maupun Fernandinho. Juga dia drop Joao Cancelo. Dia lebih memilih Alexander Zinchenko yang main waktu itu. Dan akhirnya kan kecolongan oleh gol Kai Havertz, dan di final Pep Guardiola Manchester City gagal. Gagal karena apa yang kemudian menjadi sorotan atau menjadi istilah banyak pihak, pengamat sepak bola, para jurnalis di Eropa, bahwa Pep terkadang cenderung overthinking kalau di ajang Liga Champions. Dan Pep juga mengakui hal itu, karena buat dia Liga Champions adalah berbeda, dan dia selalu tertantang untuk menciptakan sebuah create a new tactic, menciptakan sebuah taktik baru, sebuah pendekatan baru, sebuah skema baru. Itulah Pep Guardiola. Karena memang sudah dari sononya. Kalau mau bicara kenapa begitu, memang udah dari sononya. Udah bawaan Pep sejak katakanlah karir dia sebagai pelatih di Barcelona. Sahabatnya, seorang sutradara film, David Trueba, menyebutnya obsession profesional. Jadi orang yang sangat memperhatikan detail begitu rupa dan meyakini bahwa detail-detail itulah yang bisa menentukan hasil pertandingan. Itu sahabatnya. Seorang sutradara film aja paham dirinya seperti itu, atau Pep seperti itu. Bahkan kalau di kalangan pemain sepak bola, di kalangan anak didiknya di Barcelona dulu, disebutnya football freak, enfermo de football istilahnya. Jadi itulah obsesinya Guardiola. Selalu berpikir satu langkah di depan, menciptakan sesuatu yang baru, detail-detail yang baru, tapi dia juga selalu mempertanyakan. Bahkan dia sendiri selalu mempertanyakan, meski dia sudah mendapat kesimpulannya, dia masih pertanyakan. Itulah Guardiola yang selalu berpikir, selalu mempertanyakan, selalu memutuskan, tapi nggak pernah selesai dia itu. Itulah yaitu tadi obsession profesional, football freak, enfermo de football. Jadi apakah Pep akan berhenti seperti itu? Enggak. Bahwa di perempat final leg pertama di City dia unggul 1-0, jelas ada sebuah perubahan-perubahan juga yang dia lakukan. Ada overthinking juga yang dia lakukan. Contohnya, Joao Cancelo waktu lawan Atletico Madrid leg pertama kemarin main bek kanan. Di bek kiri Nathan Aks. Duet center back-nya Aymeric Laporte dengan John Stone. Yang menarik, Joao Cancelo yang memang fleksibel, bisa main di kiri, main di kanan, ditaruh di kanan. Saya menduga akan memberikan tekanan lebih di kanan. Memang benar. Sejak awal babak pertama tekanan memang lebih condong lebih kuat di kanan. Ada Joao Cancelo, ada Riyad Mahrez, lalu juga Kevin De Bruyne sering bergerak ke sana. Sementara Silva itu jadi false nine, nggak main sebagai striker murni karena memang nggak ada striker, bukan Phil Foden juga, tetapi Silva yang main sebagai false nine. Bayangin, Raheem Sterling main di sisi kiri. Dan terbukti gol berasal dari ketika tusukan Manchester City lewat sisi kanan. Itu sesuatu yang bukan kebetulan, tetapi memang saya yakin itu sesuatu yang sudah diprediksi. Jadi itulah Guardiola yang disorot overthinking. Jadi
Bayangan perempat final kemarin itu ada di bayang-bayang sorotan terhadap Guardiola yang overthinking dan dikhawatirkan gagal lagi buat City. Padahal Guardiola dengan City tantangannya, obsesinya hanya tinggal satu, Liga Champion. Itulah bayangin seorang Guardiola yang pasti tidak akan mengubah apa yang sudah menjadi karakternya, ciri khasnya, identitasnya. Orang yang dianggap overthinking, selalu menciptakan hal-hal baru, selalu menciptakan kejutan-kejutan baru, selalu memberikan detil-detil kecil yang baru dalam setiap penampilannya, terutama di Liga Champion. Dan memang itu bawaannya sejak dulu. Bayangin, sebagai informasi, saya kasih tahu sama teman-teman Gocek Bung Towel. Waktu di Barcelona, dia itu punya 24 asisten. Saya ulangi, 24 asisten. Tapi tetap aja, meski punya 24 asisten, dia bekerja paling lama dibandingkan mereka. Bahkan ketika klub Barcelona menawarkan sekelompok orang, sekelompok pakar expert untuk menganalisa pertandingan, Guardiola menolaknya. Buat Guardiola, dia tidak akan merahkan bagian penting dari persiapan pertandingan, dari planning pertandingan kepada orang lain. Makanya satu ketika ada cerita, katanya satu hari Guardiola berjalan sendirian di lapangan latihan Barcelona sambil memandang cakrawala, lalu sesekali menunduk ke lapangan, ke rumput lapangan. Jadi salah satu teman dekatnya menyapa, ada apa? Ada yang salahkah? Ada masalahkah? Lalu Guardiola mengutarakan bahwa kemarin seharusnya dia menghadiri pertunjukan balet putrinya. Tetapi Guardiola tidak bisa menghadiri pertunjukan balet putrinya. Jadi temennya itu, sahabat dekatnya itu sampai kaget. Loh, kok bisa? Kenapa nggak datang ke pertunjukan balet putrinya? Tahu nggak jawaban Guardiola apa? Karena saya sedang menganalisa video pertandingan calon lawan waktu itu. Jadi begitu detailnya, begitu fokusnya, begitu obsesifnya pada detil-detil pertandingan. Bahkan pertunjukan balet putrinya pernah ia abaikan atau ia lewatkan, dan keesokan harinya dia bisa berjalan termenung sendirian, memikirkan banyak hal, dan dia merasa menyesal karena kemarin saking fokus pada calon lawannya, mengamati video pertandingan lawan-lawannya, Guardiola mengecewakan putrinya yang harus tampil di pertunjukan balet. Bayangin tuh. Guardiola overthinking, yes. Bayern Munchen 2016. Manchester City Liverpool 2018 perempat final. Manchester City Lyon 2020 perempat final. Dan Manchester City final lawan Chelsea di musim lalu, yes. Itu menjadi catatan buat Guardiola. Jadi inilah iringan perjalanan yang mengiringi Guardiola sepanjang musim ini. Mampukah dia sampai di puncak dengan overthinkingnya? Nah, sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polisi sepak bola, dan tetap digocek Bung Towel.